Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi kami dari kelompok 8 kelas L tentang materi bela negara. Anggota kelompok saya Raif Iqbal Miftahudin, Ridho Nurfatoni, Rifka Adilia Wibowo, Rizkyani Lailatul Natasya, Ronanda Isprimadana. Bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Kemudian sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam pembelaan negara. Yang pertama adalah latar belakang bela negara. 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan ini dilatar belakangi oleh peristiwa dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang kala itu pada 19 Desember 1948. Sistem pemerintahan Indonesia yang berpusat di Yogyakarta kembali jatuh ke tangan Belanda. Bukan hanya wilayah saja yang kembali dikuasai oleh Belanda, tetapi Belanda juga menangkap Soekarno dan Hatta serta beberapa menteri lainnya. Hal ini membuat sistem pemerintahan saat itu yang sedang berjalan terhambat. Peristiwa penangkapan itu juga dikenal dengan gerakan agresi militer Belanda kedua yang kemudian mendorong pembentukan wilayah dan sistem pemerintahan sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam situasi genting, sidang kabinet digelar di Yogyakarta dan mendapatkan dua keputusan. Pertama, Soekarno dan Hatta tetap berada di Yogyakarta meskipun harus menerima risiko penangkapan oleh Belanda. Yang kedua, memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera untuk membentuk PDRI. Kemudian pada 22 Desember 1948 berkumpul tokoh pimpinan Republik Indonesia untuk menyusun organisasi PDRI secepatnya. Salah satunya menetapkan Syafruddin sebagai Ketua PDRI, Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, Menteri Luar Negeri ad interim. Kemudian yang kedua adalah penetapan Hari Bela Negara dan Pembangunan. Monumen mengenang peristiwa penting dan bersejarah dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Presiden SBY dengan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 menyatakan 19 Desember sebagai peringatan Hari Bela Negara atau yang disingkat HBN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan untuk mengingat perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dan sistem pemerintahan Indonesia yang mandiri. Bukan hanya itu, untuk mengenang sejarah perjuangannya, pemerintah Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara yang berada di kawasan yang pernah menjadi basis dari PDRI. Landasan hukum bela negara. Sebelum diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, telah dipikirkan masalah bela negara ini yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jika diartikan, pasal tersebut bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut ambil bagian dalam
pertahanan negara. Kendati demikian, bentuk pertahanan negara itu bukanlah mengenai keterlibatan dalam bidang militer, yaitu tentang kewajiban dalam menjalankan sikap dan bela negara di kehidupan sehari-hari. Pasal 2, yaitu untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung, yang artinya untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat melakukan tindakan bela negara yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menjaga suasana rukun dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, dan mematuhi peraturan setempat dengan membayar pajak tepat waktu hingga menjaga keamanan lingkungan tempat tinggi. Perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat memberlakukan Konstitusi RIS, yaitu adalah Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Selanjutnya, Peraturan tentang Bela Negara, Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kedua, Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, skematis urutan peraturan perundang-undangan di bidang Hankamnas atau pertahanan keamanan nasional. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 dan Pasal 30. Kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1948. Yang ketiga, Konstitusi RIS pada Pasal 124 sampai dengan Pasal 185. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Sementara Republik tahun 1950 Pasal 124 sampai dengan Pasal 130. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954. Yang keenam, Undang-Undang 45 Pasal 10 dan Pasal 30. Yang ketujuh, Undang-Undang Hankam Negara Nomor 20 Tahun 1982. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan yang kesembilan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya, wujud dan upaya bela negara. Tantangan yang dihadapi rakyat Indonesia di masa lalu dan di masa sekarang tentulah berbeda. Di masa lalu, Indonesia dihadapi dengan tantangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sedangkan di masa sekarang Indonesia harus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan wilayah. Dalam mengisi pembangunan wilayah, kita harus mampu dan berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sangat tepat sekali jika Indonesia menitik beratkan pada bidang ekonomi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, wujud bela negara dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, P3R atau Pendidikan Pendahuluan
perlawanan rakyat. Yang kedua, wajib latih mahasiswa atau walawah. Yang ketiga, rakyat terlatih atau ratih. Yang keempat, Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Dan yang kelima, Cadangan Angkatan Perang Republik Indonesia. Natasha akan menjelaskan tentang komponen-komponen bela negara. Yang pertama, ada P3TR. P3TR berdasarkan URI nomor 29 tahun 1954 berubah menjadi pendidikan pendahuluan bela negara yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk mata kuliah perwiraan. Yang kedua, ada wajib latih mahasiswa dan hansip atau wanra. Wajib militer di Indonesia dikenal dengan walawah atau wajib latihan mahasiswa, berlaku pada tahun 1968 yang merupakan hasil kerjasama antara Departemen Pertahanan dan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Walawah sudah diberlakukan di 8 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, serta Universitas Sumatera Utara. Yang ketiga, ada pengertian dari wanra. Wanra adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu Sishan Kamrata. Wajib latih mahasiswa, hansip atau wanra digabungkan ke dalam rakyat terlatih atau ratih yang mempunyai fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Lalu yang ketiga ada APRI. APRI berubah menjadi APRI. APRI merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. APRI dipimpin oleh seorang Panglima APRI Pangap yang membawahi 4 institusi, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Namun, sekedemikian sejalan dengan perkembangan kemajuan bangsa dan aspirasi masyarakat dewasa ini mempersoalkan kedudukan Polri yang dimasukkan ke dalam APRI, karena APRI dalam hal ini Angkatan Darat, Laut, dan Udara berbeda tugas dan fungsinya dengan kepolisian. Angkatan Darat, Laut, dan Udara bertugas menghadapi atau menghancurkan musuh negara atau pertahanan, sedangkan kepolisian sebagai aparat penegak hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Memasukkan kepolisian ke dalam APRI membuat peringainya berubah seperti angkatan-angkatan perang di atas dan tidak selayaknya sebagai aparat penegak hukum serta tidak otonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena keterkaitannya pada birokrasi APRI. Oleh karena itu, ada kecenderungan tuntutan masyarakat untuk memisahkan kepolisian dari komponen APRI. Yang keempat, ada cadangan APRI UU RI nomor 29 tahun 1954 berubah menjadi cadangan ABRI. Cadangan ABRI adalah sebuah pasukan cadangan militer atau sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Komponen cadangan untuk melawan ketika suatu negara untuk memobilisasi perang total atau untuk mempertahankan diri dari invasi. Lalu yang kelima, ada perlindungan masyarakat atau juga bisa disebut dengan Linmas, merupakan komponen khusus yang tidak digabungkan dalam komponen rakyat terlatih, ABRI, dan cadangan nasional. Linmas adalah warga negara yang memiliki lingkungan ini sebagai tempat berbaktinya yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Berikutnya, landasan operasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi, bela negara tidak selalu berhubungan dengan perang dan angkat senjata. Berikut wujud bela negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Karena tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan itu sangat erat dengan upaya bela negara. Yang kedua, latihan dasar kemiliteran secara wajib.
latihan kemiliteran tingkat dasar bisa menjadi salah satu bentuk upaya bela negara. Dengan ikut latihan, raga dan jiwa kita dilatih berpartisipasi dalam latihan kemiliteran berbeda dengan menjadi anggota militer. Nilai penting dari ikut latihan ini adalah memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalis dalam diri kita. Meskipun kita kuat secara fisik, tanpa adanya jiwa nasionalis, kita tidak akan mau mati demi membela negara. Dan yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI sukarela. Sesuai dengan pasal 30 ayat 3, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di sini TNI sebagai kekuatan utama dalam hal mempertahankan negara. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Bentuk upaya bela negara yang satu ini ditentukan oleh profesi secara sederhana. Siapapun dapat membela negara sesuai dengan pekerjaan atau keahliannya, seperti tim medis atau sarlinmas, menolong korban bencana perang, bencana alam, atau malapetaka. Selanjutnya, para petani dan nelayan berjasa karena bela ketahanan pangan. Menwa, bela negara lewat latihan dasar kemiliteran. Pengusaha besar, bela ketahanan ekonomi. Olahragawan berjasa membela nama baik negara. Dan yang terakhir, wartawan berjasa meliput dan menyampaikan info dan lain-lain. Dan terakhir, untuk kesimpulannya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Tugas generasi muda pada saat ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun. Sebab meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti mereka terlepas dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menjaga keutuhan bangsa dan membela negara dari masalah apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.